Selamat sore teman-teman semua. Kami dari kelompok 3, kami sedang menjalani tugas yaitu meneliti tentang pengarsipan di Perpustakaan Universitas Lampung. Kami kelompok 3, yang pertama beranggotakan saya yaitu Alizandra dengan NPM 60. Yang kedua ada Hendrio Sugiarto dengan NPM 30. Yang ketiga ada Sofia Sari dengan NPM 42. Dan yang terakhir yang sedang memegang kamera ada Bella Septiana dengan NPM 36. Kami di sini bersama dengan Mas Agus sebagai narasumber yang akan membantu kami meneliti tentang pengarsipan di perpustakaan ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Rio. Jadi ya Mas, izin bertanya dulu. Nah, kan kami dapat materinya tentang arsip inaktif sama aktif dan inaktif. Nah, kami mau tahu gimana itu cara pengelolaan arsip inaktif sama aktif di perpustakaan Unila. Kira-kira bagaimana ya Mas? Kalau arsip aktif itu biasanya kita kan itu ada nama aplikasi namanya SAP itu sistem persuratan apa ya? Bentar dulu, saya lihat dulu ya. Ini kita kan kalau menerima surat itu dari ini nih namanya SAP. SAP ini fungsinya untuk mengirim dan menerima surat itu dari lembaga-lembaga yang ada di Universitas Lampung ini. Nah, misalnya setelah kami dapat surat, kami arsipkan, itu biasanya kita print dulu nih. Kita buka misalnya ini kan ada surat usul pejabatan ini, kita ngirim surat. Nah, ini kita klik, terus kita download. Setelah kita download, kita print. Habis itu kita simpan di box file sini. Nah, ini tuh kita simpan berdasarkan nomor klasifikasinya nih, arsip aktif gitu. Misalnya kita dapat surat dari kepegawaian, apa SK rektor, surat tugas, itu masuknya ke sini gitu. Terus Mas, kalau buat pengkodaan arsipnya itu tata caranya kayak mana Mas? Kalau pengkodaan arsipnya itu kita udah sesuai sama JRA-nya. Unila itu udah punya JRA yang ditentukan oleh Kepala Arsip Nasional itu udah ada di situnya. Kita udah ada JRA-nya itu khusus Unila itu. Gitu. Arsip aktif yang ada di perpustakaan Unila ada apa aja Mas? Arsip aktif itu ada SK, ada surat tugas, ada laporan gitu, ada undangan. Biasanya sih yang sering itu undangan rapat, undangan eksternal, undangan kepala perpus gitu. Kebanyakan sih itu sama surat edaran rata-rata. Itu biasanya arsip aktif ini kan udah ada contohnya kayak SK sama surat. Nah, itu jangka waktunya berapa Mas tahannya? Biasanya 1 tahun. 1 tahun baru kita pindahkan ke inaktif gitu. Untuk selanjutnya, kalau untuk arsip inaktif sendiri, itu kan yang penggunaannya frekuensinya udah menurun gitu ya. Terus bagaimana cara menatanya kalau di sini? Menatanya kita biasanya tergantung nomor kelas sama per tahun gitu loh, kita kelompokkan gitu. Terus satu file gini, misalnya satu file ini 2019, terus satu file ini 2020 gitu. Oke. Terus apakah dalam penataan arsip inaktif ini dibuat daftarnya atau kode khususnya gitu terhadap kelompok-kelompoknya? Iya, dibuat daftarnya. Misalnya kalau inaktif itu kan misalnya kita ada audit, terus kemahasiswaan, terus permohonan kerjasama, resra gitu-gitu. Nih tuh. Yang tergolong arsip inaktif di perpustakaan ini apa aja? Itu yang kayak saya kasih tahu tadi, kayak audit, kayak berita acara, terus kerjasama, resra. Oke. Terus laki tuh, misalnya cuti gitu-gitu. Untuk cuti. jangka waktu penyimpanannya apa sama sih sama biasanya. yang aktif 1 tahun ya? 1 tahun. Rata-rata 1 tahun. Nah,
Tanya mengenai arsip yang sudah tidak digunakan, apakah langkah penindak lanjutannya itu bakalan dihanguskan atau tetap disimpan gitu Pak? Kalau tergantung jangka waktunya, misalnya jangka waktunya udah beberapa tahun, kita mendingan kita musnahkan gitu. Caranya itu kita data dulu, kita kelompokkan, baru kita ajukan ke PT Arsip untuk pemusnahan gitu. Kita bersurat gitu, surat untuk melakukan pemusnahan arsip gitu. Kemudian di dalam pengelolaan arsip apakah ada kendala-kendala gitu ya Pak? Misal kendalanya apa gitu? Oh, kendalanya itu kita setiap bagian itu arsipnya tersebar-sebar gitu. Jadi misalnya nggak tersentral gitu. Misalnya bagian divisi kerjasama arsipnya di sana gitu. Itu aja sih. Kalau kayak gitu menyulitkan pencarian nggak itu Pak? Nah, itu makanya itu kan kendalanya. Kalau orang yang nggak ada yang minta, nah kita kan harus cek sana, ya nggak datang, gitu ya, ada berhalangan. Jadi kita kan harus cek dulu, jadi kan nggak bisa langsung kita kita berikan itu. Itu Jadi membutuhkan waktu yang lebih lama gitu. Ya. Ini dari kelompok 3 itu tadi kurang lebihnya wawancara kami bersama tim dari Perpustakaan Universitas Lampung yang didampingi oleh Mas Agus ya Mas? Bukan, Mas Robert. Mas Robert. Mas Robert. Terima kasih Mas Robert atas informasinya, atas waktunya. Sekian wawancara dari kami. Apabila terdapat kekurangan,